Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal Fahraini, NIM 1966080. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Secara bahasa, hadis mutawatir berasal dari kata tawatara yang berarti berturut-turut atau sesuatu yang datang secara beriringan tanpa disela antara satu dan lainnya. Secara definitif, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Menurut Hasbi Asy-Siddiqi, hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula dapat difahamkan bahwa mereka telah sepakat berdusta. Keadaan itu terus-menerus hingga sampai kepada akhirnya, yakni generasi kita atau sang penulis kitab. Kemudian menurut Sufi Sholeh, hadis mutawatir ialah hadis sahih yang sejumlah besar orang menurut akal dan adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad, tengah, dan akhirnya. Dari beberapa rumusan di atas, dengan kalimat dan redaksi yang berbeda-beda namun maksudnya sama, pada pokoknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi sejak generasi sahabat hingga generasi akhir penulis kitab, yang mana orang banyak tersebut layaknya mustahil sepakat untuk berbohong. Dengan demikian tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada panca indera, juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi mungkin mereka bersepakat mengadakan berita-berita itu secara dusta. Hadis mutawatir betul-betul bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Hadis mutawatir ini sama dengan Al-Quran dalam hal keautentikannya, karena keduanya itu adalah qat'iyul wurud atau sesuatu yang pasti datangnya, dan para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir wajib diamalkan dalam seluruh aspek termasuk dalam bidang akidah. Kemudian syarat-syarat hadis mutawatir, yang pertama itu hadis itu diperoleh dari Nabi SAW atas dasar panca indera yang yakin. Yang kedua, bilangan perawinya dilihat dari segi banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Dan para ulama berpendapat, yakni dalam masalah jumlah orangnya, yaitu yang pertama Abu Thayyib menetapkan bahwa minimal 4 orang. Yang kedua, sebagian golongan Syafi'i menetapkan bahwasanya minimal adalah 5 orang, dan kemudian sebagai ulama ada yang menetapkan minimal 20 orang, dan sebagian yang lain ada yang menetapkan minimal 40 orang, ada yang menetapkan minimal 10 orang dan 12 orang serta 17 orang dan lain-lain. Yang ketiga, syaratnya yaitu ada kesinambungan jumlah perawi antara tobaqoh masing-masing. Kemudian pembagian hadis mutawatir. Para ahli membagi hadis mutawatir menjadi dua, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Sedangkan menurut Endang Sutari, hadis mutawatir terbagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir ma'nawi, dan yang ketiga mutawatir amali. Mutawatir lafzi, hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan yang lainnya.
Contoh hadisnya yaitu seperti berikut, yang artinya barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah yang menduduki tempat di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan makna yang sama. Kemudian hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara hukum. Contohnya yaitu terdapat pada hadis tentang mengangkat tangan dikala berdoa. Artinya yaitu Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam doa sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ialah hadis tentang amalan agama yang dikerjakan Rasulullah SAW, kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in, lalu dan seterusnya sampai pada generasi kita yang sekarang. Contohnya yaitu hadis tentang berita-berita yang menerangkan waktu rakaat sholat, rakaat jenazah, sholat id, qadar zakat, dan segala rupa yang telah menjadi kesepakatan ijma. Yang berikutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa berasal dari kata ahad yang punya arti satu, sedangkan secara istilah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir. Karena hadis ahad ini tidak jelas mencapai derajat mutawatir, maka keterikatan orang Islam terhadap hadis ahad ini tergantung pada kualitas riwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila syarat hadis tersebut tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar amal, sebaliknya bila sanadnya bersambung dan kualitas perawinya bagus, maka menurut jumhur hadis itu harus dijadikan dasar. Kemudian pembagian hadis ahad ditinjau dari segi jumlah perawinya. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis masyhur, kemudian hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur jumlah rawinya untuk tiap tingkatan tidak harus 3 orang. Jadi hadis yang pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis itu adalah termasuk juga hadis masyhur. Kemudian macam-macam hadis masyhur ada 3, yaitu masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya, atau golongan ahli ilmu dan orang umum. Yang kedua, masyhur di kalangan ahli ilmu tertentu, seperti ahli hadis saja, ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Kemudian hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu toko saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Ibnu Hibban Al-Busti berpendapat bahwa hadis aziz yang hanya diriwayatkan oleh dan kepada 2 orang rawi, sejak dari lafaz yang pertama sampai pada lafaz yang terakhir, tidak sekali-kali terjadi. Yang artinya ini jarang. Kemungkinan terjadi memang ada, hanya saja sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, bisa terjadi suatu
hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis aziz karena hanya diriwayatkan oleh 2 rawi, tetapi berubah menjadi masyhur karena perawi pada topakot seterusnya yang berjumlah banyak. Hadis aziz yang ada yang sahih, hasan, serta ada yang juga dhaif, tergantung pada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif tersebut, sebagaimana halnya pada hadis masyhur. Selanjutnya hadis gharib. Hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Adapun maksud daripada penyendirian perawi bisa berarti mengenai personalnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dia sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan perawi, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Berdasarkan bentuk penyendirian perawi, hadis gharib dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, gharib mutlak, bila penyendiriannya mengenai personalinya sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu topakot. Dan yang kedua, gharib nisbi, apabila penyendiriannya itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dari orang rawi. Kemudian sikap para ulama terhadap hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama, kedudukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir memfaedakan yakin, sedangkan hadis ahad memfaedakan dzon, yakni yakin yang tidak seberapa kuat. Para ahli ilmu berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran, karenanya mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, dihukum kafir atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengaku sebagai orang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Kemudian yang kedua, kedudukan hadis ahad. Hadis ahad yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah yang berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu dan memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua yaitu hadis ahad meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah karena hadis ahad berstatus memfaedahkan doni, seperti yang tadi disebutkan tadi, yakni yakin yang tidak seberapa kuat. Soal akidah adalah soal keyakinan dan juga soal akidah adalah soal keyakinan. Maka yang yakin tidak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih doni. Dan yang terakhir, pendapat ulama tentang pemakaian hadis ahad. Pendapat berbagai ulama tentang hadis ahad antara yang satu dengan yang lain saling berbeda. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Semacam itu dituturkan juga oleh Imam Ibnu Hazm. Sedangkan ulama yang lain menetapkan bahwa hadis ahad itu wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah, dan hukum badan saja, tidak boleh dipakai dalam urusan akidah. Namun Syekh Muhammad Abduh, beliau menolak hadis ahad untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah. Begitu pula kelompok
Mu'tazilah, mereka menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam masalah akidah. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah untuk masalah akidah. Ulama pendukung pendapat itu menyatakan bahwa hadis ahad dapat saja menjadi qat'i al-wurud. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.